Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa mari senantiasa kita hadirkan di dalam diri kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah kesempatan, juga kesehatan, juga kemauan hingga diperjumpakan kita di majelis rutin kita di setiap Jumat sore ini. Semoga ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah hadirkan menjadi jalan taat kita kepada Allah wa Rasulullah. Maka mengajak pribadi dan mengajak hadirin semuanya, mari kita senantiasa minimal dengan melafadzkan kalimah hamdalah sebagai bentuk syukur kita, wabil khusus pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umat beliau yang senantiasa menghabiskan harinya untuk ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau, mengikuti setiap sunnah-sunnah beliau di dalam setiap sendi kehidupan, dan semoga di antara umat itu adalah kita. Semoga kelak mengantarkan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia bisa berjumpa kembali dengan panjenengan semua di tempat ini. Semoga hadirnya Bapak Ibu semuanya menjadi sebuah wasilah dari Allah akan bertambahnya keberkahan tempat ini, akan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita sinergikan bersama dalam forum-forum dan program-program yang kita upayakan bersama. Dan semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk menjalankan amanah-amanah Allah Ta'ala, menjadi jalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, menjadi jalan ibadah kepada Allah. Semoga di antara hamba-hambanya yang diberikan jalan keselamatan itu adalah nama-nama kita, sebagaimana niat memberikan sebuah nama dari makna subulus salam sendiri adalah jalan keselamatan. Semoga kita senantiasa Allah nikmatkan jalan-jalan keselamatan untuk kita, untuk orang-orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita semua. Semoga Allah berikan keselamatan dunia hingga keselamatan yang lebih utama di kehidupan akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tak lupa mengucapkan terima kasih atas rawuhnya, atas setiap kontribusinya kepada Yayasan Subulus Salam Nusantara dan Rumah Quran Zabisa. Kami mewakili tuan rumah mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fi ahlikum wa malikum, ajarakallahu fi ma'ataitum wa barakallahu fi ma'abaqaitum wa ja'alahu lakum tahuran insyaallah.
Pada kesempatan sore hari ini sedikit berbeda dengan kajian-kajian Jumat biasanya, karena ini akan talk show gitu ya, akan ada diskusi, akan ada sebuah inspirasi dakwah yang akan kita sama-sama akan lakukan bersama hingga waktu yang biasa kita sepakati menjelang maghrib datang. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Beliau Mas Nanang Saiful Rozi bersama seluruh tim. Ahlan wa sahlan fi khudurikum. Selamat datang di tempat kami ini. Semoga rawuh panjenengan beserta rombongan juga akan memberikan dampak yang luar biasa, wabil khusus kepada kami dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir. Akan hadir sebuah inspirasi kebaikan lewat lisan dan lewat amaliyah yang sudah beliau buat sekian waktu di Kota Yogyakarta, yang menginspirasi seluruh Indonesia, bahkan bisa merambah kepada seluruh dunia. Karena hari ini adalah hari di mana kita ada di dunia online, yang mana konten dakwah kita bisa diakses di penjuru dunia manapun. Maka kami sebagai tuan rumah mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran pula kepada Mas Nanang Saiful Rozi beserta seluruh rombongan atas rawuhnya dan berkenan untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada kami di sini. Semoga akan menjadi jariah untuk panjenengan beserta rombongan insyaallah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, karena ini momentum di mana kita membuat sebuah kesepakatan, di mana di sesi ini kami akan membagikan voucher terlebih dahulu. Maka voucher akan kita bagikan. Yang pertama adalah voucher bagi yang hari ini hadir awal. Untuk 2 orang yang hadir awal bisa tunjuk jari. Merasa pas datang ke sini belum ada yang lainnya, itu sudah sampai sini, silahkan bisa angkat tangan. Nanti panitia akan memberikan voucher ini untuk panjenengan. 2 orang. Yang pertama dari ibu-ibu, silahkan. Ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang datang merasa datang awal, silahkan angkat tangannya. Masa nggak ada yang duluan orang? Wah itu, wah sebelahan. 2, ya monggo berdiri semua yang tadi 2 orang berdiri, mohon berdiri nanti biar panitia bisa melihat. Yang tadi angkat tangan 2 orang, kita pilih 2 orang mendapatkan voucher. Voucher yang pertama kami berikan kepada 2 orang adalah voucher dari warung makan sate dan tongseng Sabila. Nah ini untuk 2 orang, silahkan bisa mendapatkan ini. Nanti bisa datang ke warung sate dan tongseng Sabila. 1 vouchernya berlaku untuk 2 orang. Ya, berarti ini ada 2 voucher berlaku untuk 4 orang. Mas silahkan diserahkan kepada ibu yang di tengah situ, ada 2 orang ibu. Silahkan, ada nomornya di situ, bisa dihubungi. Lokasinya ada di depan hotel apa sih itu? Aliana ya, di depan hotel Aliana. Ya. Alhamdulillah 2 voucher sudah kita berikan. Masih banyak voucher yang lain, insya Allah nanti akan kita bagikan juga. Tapi kita akan sama-sama menyimak dulu materi dari pembicara kita. Kepada Mas Nanang Saiful Rozi bisa menuju panggung acara. Dipersilahkan kepada beliau. Falyatafadhal masykuran. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau adalah Mas Nanang Saiful Rozi, tinggal di Kota Yogyakarta. Beliau sebagai founder, sebagai pimpinan dari Real Masjid 2.0 gitu ya. Real Masjid 2.0 ini agak menggelitik memang, karena beliau
bagi saya pribadi itu memang banyak menginspirasi. Ide-idenya itu beliau bersama tim itu selalu out of the box gitu kan, selalu extraordinary gitu kan, selalu membuat inspirasi yang banyak orang sebelumnya tidak kepikiran gitu. Ada namanya Real Masjid misalnya. Dulu beliau menggawangi sebuah lembaga dakwah yang dikasih nama Muslim United. Masih sekarang Muslim United, tapi baru mau membranding lebih di Real Masjidnya. Next pasti akan dipoles lagi mungkin gitu ya Muslim Unitednya. Tapi saat ini baru fokus Persitema. Apa itu? Oh, Persitema. Ya. Insya Allah Real Masjid, masjid yang benar-benar masjid mungkin gitu ya. Real itu kan reality, real itu beneran gitu kan. Ini masjid beneran. Nah, nanti kita akan bertanya kepada beliau sebagai foundernya, kenapa dikasih nama Real Masjid? Apa saja yang diprogramkan di Real Masjid ini? Tapi sebelum sampai ke Real Masjid perlu saya informasikan dulu, saya sangat terinspirasi kepada beliau. Walaupun belum bisa saya aplikasikan di tempat ini, beliau punya produk yang bernama ATM beras. Tapi belum sempat kita membeli ATM berasnya gitu kan. Ada sebuah konsep untuk berbagi beras kepada lingkungan sekitar dengan menggunakan kartu kayak ATM gitu. Ada syarat dan ketentuannya ketika ngambil. Syaratnya harus sholat subuh dulu atau syaratnya harus ikut kajian dulu. Setelah itu baru ada waktu yang disepakati untuk menggesekkan ATM itu, nanti baru keluar beras sekian liter atau sekian kilo dan bisa dibawa pulang oleh pemegang kartu ATM beras. Nah, syarat dan ketentuan ATM beras itu sendiri dibuat oleh tim. Siapa yang berhak mendapatkan ATM beras misalnya kayak itu. Itu di luar manajemen masjid yang dulu pernah saya tahu, dan masih banyak lagi segudang inspirasi-inspirasi dakwah maupun manajemen masjid yang beliau gawangi bersama timnya di Real Masjid dan di Muslim United. Kepada Mas Nanang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin sekilas tentang Mas Nanang dan sekilas tentang apa sih dakwah yang menurut perspektif Mas Nanang sendiri. Fadal Mas Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, matur nuwun Ayah Heri, Ustaz Heri, Kiai Heri yang sudah berkenan mengundang saya. Merupakan sebuah kehormatan saya ada di atas ini, walaupun sebenarnya ya tidak layak untuk kemudian berbagi ilmu yang tidak ada ilmunya gitu. Semua layak untuk berbagi. Berapapun yang kita miliki harus kita berbagi. Sedikit ataupun banyak, Allah meminta kita dengan mental untuk berbagi gitu, Pak Ustadz Nanang. Ya, hanya karena tadi pengen menambah, semoga menjadikan berkah sebuah. Siap, insya Allah. Apa yang bisa disaringkan itu kalau hanya untuk diri sendiri mungkin belum ada berkahnya, bisa jadi dengan untuk semakin berbagi tambah banyak berkahnya. Amin, insya Allah. Jadi bicara non sewu, saya Nanang Saiful Rozi, background saya sebenarnya pengusaha, kemudian dalam beberapa tahun terakhir tanda kutip hijrah begitu, kita membuat Muslim United, kemudian sekarang Real Masjid. Tapi untuk lebih jelasnya kayaknya bisa dilihat dulu Mas Dio di play untuk bagaimana aktivitas di Real Masjid saat ini. Bisa dilihat di monitor kita sekilas kegiatan yang digawangi oleh Mas Nanang dan tim. Setelah melewati perjalanan selama 1 tahun di 2021, kami, Masjid Muslim United dengan slogan dari Masjid Umat Bangkit, telah tiba saatnya untuk melangkah lebih maju dengan memperkenalkan nama baru dari Masjid Muslim United 1.0 menjadi Real Masjid 2.0. Dengan slogan mesra selalu dan visi yang penuh semangat dan harapan akan terwujudnya masjid yang berdaya, menginspirasi yang terdepan dalam pelayanan umat dan mencetak generasi pemimpin peradaban Islam.
Real Masjid 2.0 mencoba mengajak sebanyak-banyaknya anak muda untuk kembali ke masjid dan mengaitkan hatinya dengan memberikan kesempatan berkontribusi sebesar-besarnya dalam menolong agama Allah melalui program-program pilihan setiap harinya. Dan tentu saja dengan semangat meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dengan pertolongan Allah, insya Allah, Real Masjid 2.0 dapat menjadi wasilah sebagai solusi segala problematika umat. Karena Real Masjid mesra selalu. Ya, kurang lebih itu gambaran singkat gitu ya tentang apa yang kita lakukan di Real Masjid saat ini. Jadi kalau tadi Mas Heri tanya tentang perspektif dakwah apa sih kemudian yang kita pakai bahasanya gitu. Kalau bicara dakwah semua orang tahu, dakwah itu ngajak begitu kan. Dakwah itu mengajak bersama-sama masuk surga kan begitu intinya. Namun kemudian apa sih yang kemudian men-trigger kita itu untuk banyak membuat ide-ide dakwah dengan cara-cara yang baru, bid'ah-bid'ah dakwah yang baru gitu ya. Ini adalah bahwa kami meyakini bahwa manusia itu sebenarnya terbagi dua, Mas. Yang serius sama tidak serius. Serius sama tidak serius. Ya. Semua mau jadi pengusaha yang berhasil pasti yang serius. Serius, kan, gitu. ya. Ya mau jadi guru yang sukses yang serius. Mau jadi santri yang sukses mesti yang serius. Sepakat. Nah, dakwah juga seperti itu. Yang sukses berarti pendakwah yang serius. Ya. Nah, makna serius dalam tanda kutip di sini adalah yang kami anut, mazhab kami anut gitu ya. Adalah bahwasanya serius itu harus peka terhadap zaman. Peka terhadap zaman. Ya. Serius dalam perspektif atau sudut pandang peka terhadap zaman. Ya, jadi dakwahkan agama ini sesuai dengan zamanmu gitu ya. Sesuai dengan bahasa kaummu seperti itu ya. Kalau kami ngambil bahasanya dalilnya, kalau Rasulullah itu ditanya sahabat. Satu sahabat bertanya tentang apakah amalan yang terbaik ya Rasul gitu. Rasulullah bisa beda-beda kan ngomongnya masing-masing orang. Sesuai dengan berarti siapa kan yang dia bertanya. Peka terhadap siapa objek dakwahnya gitu. Betul. Sometimes berbakti pada orang tua, kadang sholat tepat pada waktunya, kan gitu macam-macam Rasulullah sampaikan itu. Ini jadi dalil buat kita bagaimana kita kemudian ngerti saat ini itu kita lagi hidup di zaman apa. Harus menyampaikan dengan cara bagaimana gitu. Nah ini yang kami lakukan sehingga karena memang fokus kami saat ini adalah keresahan kami bagaimana kita memahami bahwa sekarang zaman fitnah tuh mau cari kebenaran aja susah. Subhatnya luar biasa. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar dan ini abu-abunya nggak kelihatan. Lumrahisasi maksiat bahasanya kan gitu. Orang pacaran sudah biasa kan gitu kan. Lumrahisasi maksiat. LGBT orang udah biasa dengan lihat bencong dan sebagainya disupport jadi artis. Hak asasi katanya. Gitu ya. Macam-macam lah hal-hal yang kemudian yang sebenarnya dilarang sama agama kita. Namun buat masyarakat sekarang, yuk gimana lagi ini udah zamannya. Nah ini peka terhadap zaman bukan berarti toleransi mentolerir tadi. Artinya kita harus khawatir nih buat bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak harus khawatir. Oh ini sekarang zaman fitnah. Ini anak-anak yang di sini terselamatkan dengan fitnah itu karena ada di lingkungan yang benar. Yang di luar sana bagaimana? Kan nggak ngerti kan gitu. Nah ini maka butuh strategi tadi. Butuh kesungguhan kita tadi. Kita butuh strategi untuk tadi dakwahnya peka terhadap zaman. Maka kalau datang ke Real Masjid Pak, di sana jangan kaget ada bioskopnya. Loh masjid kok punya bioskop? Masjid kan punya bioskop. Tapi bioskop itu untuk apa? Ya anak-anak muda biar pada datang. Biar nggak ke bioskop nonton yang aneh-aneh begitu yang kan. Ditonton Sirah Nabawiyah gitu ya. Atau
ya bisa jadi film-film yang edukasinya menginspirasi, baik, edukasi gitu ya. nanti kasih tadabur. Apa ibrohnya dari situ? Jadi benar-benar ada muatan yang tersampaikan, bukan mengikuti muatan apa yang mau disampaikan sama film-film yang aneh-aneh kan gitu. Karena apalagi terus terang bisa mengcounter sesuatu yang viral dan ternyata negatif hari ini. Begitu. Salah satunya gitu. kayak gitu ya. Misal yang kayak tadi pagi kita lakukan nih ya, kita menghadirkan Kapolsek dari Kulon Progo begitu ya. Mungkin kalau bisa dilihat di IG-nya kita di Muslim United Official atau Real Masjid 2.0 itu adalah bagian apa? Ya kita saat ini yang polisi itu lagi bahasanya seakan-akan itu oknum polisi kan gitu ya. Ya kita counter lah, enggak semua polisi kayak gitu kan gitu. Nah, ternyata ada nih di sini seorang Kapolsek menjual rumahnya untuk bikin masjid kan gitu. Jadi kita mengambil sisi-sisi yang kadang-kadang orang kemudian tidak terpikirkan untuk dimaknai bahwa kita itu sebagai seorang umat muslim itu enggak kemudian menyalahkan kegelapan gitu. Iya memang fitnah ini zaman kegelapan, tapi kita ndak kemudian wes dikir wae ning masjid. Udahlah yang penting kita soleh sendiri. Udah yang penting saya udah bisa ngaji, saya udah tilawah, udah sedekah, udah selesai. Ini ndak peka sama zaman. Ndak ngerti itu. Anak-anak Citayam bagaimana gitu. Nasibnya mikirin enggak kan gitu. Tercici sekarang. Seakan-akan aku udah punya kondisi surga buat saya sendiri sudah selesai kan gitu. Padahal lingkungan ternyata kondisinya seperti itu. Iya, padahal kan Rasulullah enggak ngajarin seperti itu. Mereka tetap objek dakwah kita harusnya gitu ya. Harus jangan kita selamatkan ya. Begitu. Sebagaimana 10 salam menyelamatkan. Kalau ingin selamat kita selamatkan termasuk teman-teman yang hari ini mungkin dengan viral adanya fashion show Citayam lah, apalah banyak sekali ya yang di luar itu viral dan ternyata itu tidak mengedukasi positif sebenarnya. Betul. Kita sebagai para pendakwah itu bagaimana mengcounter itu dan mengarahkan kepada yang lebih positif mungkin gitu ya. Kalau kita tinggalkan ya semakin kemana-mana. Coba sekarang gemburan pemikiran-pemikiran lewat TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain channel-channel online yang saat ini anak-anak muda itu dunianya ya cuman ini Bapak Ibu gitu loh. Kita kadang khawatir sama anak pergi kemana-mana gitu, jangan pulang malam ya kan gitu, jangan main ke sana lah, khawatir sama temannya siapa. Tapi kita tidak pernah khawatirkan anak kita kalau pegang HP itu apa yang dibuka kan gitu. Gitu. Mungkin anaknya di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. Ini berbahaya kalau kita kemudian ini orang-orang tua tidak peka sama zaman tadi. Jangan-jangan nanti sudah jadi ateis tanpa sadar, jadi murtad tanpa sadar. Karena terus terang gempuran yang paling berbahaya buat anak-anak muda ini tentang pemikiran anak-anak muda gitu loh. Kita penghancuran anak-anak muda Islam itu mulai dari food, fun, sama fashion, belum nanti ada S-nya science, seks, terus sport, terus apalagi banyak lah kan gitu. Semua dibikin seolah-olah di packaging agar menjadi kemasan anak-anak muda ini yang dicintai hanya dunia saja. Seakan-akan hidup itu di dunia itu 1000 tahun bahkan nggak mau mati kan gitu. Padahal Islam kan nggak ngajarin seperti itu. Harus tetap ya yang utama poinnya akhirat, dunia ya porsinya kan begitu. Sepakat. Nah ini jadi saat ini mencari anak-anak muda yang mau berjuang untuk Islam, mau punya giro Islam itu kayak mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Susahnya minta ampun kan gitu. Ya, Mas, berarti. Nah itu kita hadir pengen itu cari anak-anak muda. Bagaimana biar tetap menjadi menarik buat anak muda. Betul. Karena target kita bisa didukung para anak muda yang masih mempunyai kreativitas, yang mungkin secara rasio masih long term gitu ya, pemikirannya jauh kemana-mana dan sebagaimana, sehingga apalagi ketika kita bicara tentang dunia kebangkitan dan dunia perubahan itu pasti diawali dan dimotori oleh kalangan muda seperti itu ya. Nah, maka Mas Nanang ini beliau menggawangi Real Masjid dengan tagline Masjid 2.0, lalu produk-produknya atau program-programnya keren. Salah satunya ingin mengangkat bahwa masjid itu pusat kebangkitan umat. Salah satu program yang ingin dicoba untuk benar-benar framing atau mindset masyarakat itu berubah itu bagaimana marbot atau takmir itu mempunyai gengsi yang tinggi. Makanya beliau bikin program apa Mas?
Marbot Pret atau apa? Ya, real marbot. Real Marbot. Nah, ini piye iki Mas? Ya, jadi anak muda-muda juga ini Mas. betul, anak-anak gitu muda ya. semua. Kita tidak menerima yang Marbot di anak atas muda. 30 tahun tidak ada. Padahal secara umum saya sendiri melihat, Ya. saya sendiri menjadi bagian dari takmir masjid hari ini. Ya. Saya ini termuda. Marbot atau takmir masjidnya rata-rata pensiunan, gitu, incumbentnya. Ya. Ya biasanya memang paradigma yang akan terjadi ya paradigma sesuai dengan usianya, Ya, seperti itu kan. Sementara panjenengan membuat gerakan Marbot Pret atau Real Marbot ini semuanya anak muda. Ya. Ini gimana Mas maksud dan tujuan Ya. dari Real Marbot itu? Ya, kita berdasarkan analisa bahwa ya bukan analisa, ini logika saja sebenarnya, kita main logika. Bagaimana anak-anak muda ini kalau misalnya dapat pekerjaan mau jaga rumahnya jenderal, jaga ya, brigadir J misalnya gitu ya. Dan jaga rumahnya presiden, Wah, gagah gitu ya. jaga perbatasan negara luar biasa. Gagah. Mereka rela untuk ketarunan Nusantara, Wih, Akpol ya kan, panas-panasan di tengah terik matahari, mereka jam 12 Siap berkorban siap untuk itu. sedia mereka kan gitu. Apa kursus ini kursus itu mereka jalani. Iya. Loh ini ada kerjaan yang spesial nih, jaga rumahnya Allah gitu. Masya Allah. Yang bikin jenderal, yang bikin presiden gitu loh. Komandan toh ini. Iya, kok narasi yang dibangun sekarang namanya marbot itu kayak apa ya? Itu karena nggak ada pilihan atau mungkin sudah tua nunggu masa sisa mau umur mau selesai ya tak jadi marbot, jadi takmir. Lah ini terus kapan Islam mau bangkit bahasanya kan gitu. Bagaimana masjid menjadi keren gitu ya. Iya, terus masjid jadi Menarik apa? anak muda gitu kan. Iya. Survei membuktikan 80% orang yang ke masjid satu orang tua kan. Iya. Gitu. Susah sekali coba cari jamaah subuh yang masjidnya anak-anak muda. Dan kecuali biasanya pondok. galak Mas. Iya. Engko anak muda datang Ya. rapodo sithik seneni. Iya, ini- Anak kecil datang seneni gitu ya. Satu orang tua, yang kedua orang yang banyak masalah. Yang banyak masalah. Dan yang banyak sepakat. masalah biasanya wong tua. Sing wis nyerah orang duwe solusi akhirnya ke masjid. Ke masjid ya. Menyerah sama Alhamdulillah. Allah gitu. Iya. Tapi dia sendiri lagi sibuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sendiri, bukan memikirkan umat sekitar masjid gitu ya. Kalau ada anak-anak yang nambah masalah dia marahin kan gitu. Dia sudah baik tapi bagi dirinya sendiri aja gitu ya. Betul, ya. Tapi ada yang lebih baik ketika datang ke masjid yang dipikirkan itu adalah lingkungan masjid gitu ya. Harusnya takmir masjid, marbot masjid itu yang dipikirkan itu adalah bagaimana sekitar lingkungan masjid jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang bisa akses pendidikan, jangan sampai yang tidak punya BPJS tidak bisa akses kesehatan. Minimal itu. Masya Atau Allah. yang tidak bisa akses hukum sekalipun. Hukum. Kalau punya masalah bingung cari pengacara, tidak bisa bayar pengacara, masjid harus hadir di situ. Oh gitu. Ini sudah dipraktekkan atau belum? Sudah, Oh sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Real Masjid Jadi- 2.0 termasuk memfasilitasi advokasi gitu? Betul. Masya Allah. Bahkan di situ ada markasnya, kantornya Kongres Advokat Indonesia cabang Yogyakarta. Cabang Yogyakarta. Di situ. Ada di Real Ada Masjid. di situ. 24 jam Siap ada membantu masalah hukum umat muslim yang silahkan. terdolimi gitu. Iya, begitu. Masya Allah. Oh, ternyata sampai ada advokasinya dan sebagainya ya. Saya pernah datang ke sana dan di sana juga ada kayak stand makan gratis gitu. Apa namanya itu? Ya, itu namanya Warmindo. Real Holiday. Real Holiday. Jadi setiap hari Ahad kami itu ada masyarakat kita suruh jualan di Masyarakat lingkungan masjid. jualan di lingkungan masjid. Ya, sila UKM-UKM-nya, habis itu masyarakat jamaah membeli dengan cara apa? Dengan cara voucher, kita bagikan voucher. Membelinya dengan voucher. Vouchernya didapat dari mana? Diberikan kepada yang ikut jamaah subuh. Ikut jamaah Ya, subuh. di beberapa Masya Allah. masjid. Nah, Is, mantap. begitu. Jadi voucher itu dikasihkan oleh Real Masjid Ya, kepada orang yang sholat jamaah sholat jamaah subuh. subuh. Siapapun itu. Siapapun. Mendapatkan kupon atau voucher gitu ya. Ya. Itu bisa ditukar di Real Holiday, Holiday di setiap di hari Ahad berarti ya. ya. Di situ ada UMKM sekitar masjid yang Ya. difasilitasi untuk dagang. Ya, begitu. Membelinya dengan voucher, Voucher tadi. tadi. Satu kali sholat subuh dapat voucher senilai 5.000. 5.000. Ya, Efeknya seperti apa ini? Efeknya seperti apa? Ya, Apakah memang ya. muncul sebuah antusias dari masyarakat untuk betul. Jadi memang kondisi saat ini masyarakat itu dikasih iming-iming
sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu belum percaya. Orangnya enggak. Iya. Tapi dikasih 5.000, voucher 5.000 mangkat. Wow, seminggu 5.000. 5.000 pengen seminggu pengen 35.000. Astagfirullah. Belum kalau di hari Jumatnya waktu itu kita bagi tikel-tikel 4. Hari Jumat berapa? 4 kupon misalnya kan. Berarti gitu. nilainya 20.000 iya, khusus hari Jumat. Ya. Lah kalau satu keluarga 5 orang berangkat subuhan semua kan lumayan nih. Kepala keluarganya udah enggak bingung-bingung. Sehari berarti ini tak hitung sebentar Mas Nanang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 6 kali 5 30. 30 tambah 20 dapat 50.000. 50.000 kalau 5 orang 250.000. Satu keluarga. Makan belanja senilai 250.000 untuk satu keluarga itu ya. Oh, ada sembako. Makanan anak-anaknya game. Nah, ini contoh Bapak Ibu semuanya bahwa Real Masjid itu membuat gerakan yang belum ada sebelumnya. Ini originalitas ide-ide orisinil dari teman-teman dari Muslim United maupun Real Masjid. Harus kita sadari inilah zaman kita, inilah kondisi umat kita. Ketika dikasih sebuah dalil rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ora percaya, ya kan? 2 rakaat subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, ya kan? Halah, orang mangkat. Ketika ada voucher 5.000, gas guys. Ini kenyataan. Maka tadi harus kita realistiskan. Itu masyarakat kita saat ini seperti ini. Mulai dari seperti itu nggak ada masalah. Walaupun nantinya akan diedukasi tentunya. Ya. Bagaimana agar niat sholat subuh itu karena Allah. Betul. Untuk ibadah kepada Rasulullah Allah. Itu untuk para mu'alaf kan berikan dibagi. Ya. Iya. Ada yang sampai dibagi 1 lembah kambing, ya kan. Betul. Sampai akhirnya promosi ke banyak orang-orang kafir kan, melu Muhammad apian gitu. Rasulullah tuh pernah menyampaikan bahwa nanti di saat mau masuk surga ada segerombolan orang, sekelompok orang yang masuk surganya itu dirantai. Mesti dirantai itu dipaksa masuk surga gitu loh. Jadi memang gelem karena tadi bahasanya karena kerja-kerja dakwah ini yang kemudian harusnya dia tidak kenal masjid, dipaksa kenal masjid dengan seperti itu. Ya walaupun keterpanggilannya mungkin belum karena iman, tapi toh dia akhirnya syahadat kan begitu. Sebagai pintu masuk. Itu proses Itu proses. Ya. Ini salah satu contoh ya hadirin semuanya bahwa Real Masjid 2.0 itu memiliki konsep yang benar-benar melihat zaman ini. Seperti apa sih kondisi masyarakat di sekitar kita. Lalu strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengajak mereka untuk fafiru ilallah, kembali berlari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana saya jadi teringat dulu Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ingin mencari sebuah tempat di Taif gagal, ditimpukin batu gitu. Lalu dari situ Rasulullah berdoa meminta maaf sama Allah atas kelemahannya, kelemahan dalam berstrategi. Apa-apa dilakoni dewe, apa-apa mangkat dewe. Ketika next masuk kota Madinah yang diutus adalah Mus'ab bin Umair ya, gitu ya Pak Nanang? Ya, Mus'ab bin Umair sama Abdullah Umi Maktum ya. Nah, 2 orang, yang satu dipilih yang suaranya jos mantap, yang satu dipilih yang ganteng rupawan dari golongan bangsawan yang menjadi trendsetter anak muda saat itu, good looking lah kalau bahasa sekarang itu kayak gitu. Itu strategi Rasulullah. Maka bagian dari mengikhtiari strategi dakwah itu kita dalam rangka ittiba Rasul. Tidak hanya asal dakwah engko nek ora kebenaran, hidayah memang ngon Gusti Allah. Enggak. Kita sebagai pendakwah ini yang harus kreatif. Kita sebagai pendakwah ini yang harus meriset seperti apa umat kita hari ini, lalu bikinlah sebuah program-program yang bisa masuk gitu. Coba nanti Mas Jo di play dulu ini. Oh ya, ada video lagi, silahkan bisa disimak bersama-sama. Belum. Jadi tadi bahasa kenapa kemudian ring-ring dakwah yang kita garap itu anak-anak muda, karena ya tadi mencari anak muda yang kemudian hatinya tergerak di masjid susah ya. Kalau orang tua tadi biasanya sinyal-sinyal itu yang diberikan Allah ya wes nek orang yang masjid cukup banget kan rasanya kan gitu. Betul. Jadi anak-anak muda ini spesial di mata Allah. Betul, sepakat. Karena beban
Sampai nanti anak muda kok hatinya tertambat ke masjid, Masya Wow, Allah. itu luar biasa. Allah Karena kalau bicara Akbar. masjid itu paling tidak ada 3 keutamaan buat kita. Yang pertama, masjid itu adalah tanah kerinduan. Tanah kerinduan. Orang yang memakmurkan masjid, hatinya terpaut di masjid, berarti artinya dia rindu dengan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Pengen ketemu Allah dan Rasulnya. Karena Masya itu rumahnya Allah kan gitu. Allah. Minta doa di tempat yang terbaik kan gitu. Allah juga kan pasti akan menurunkan pertolongan yang terbaik ya di tempat yang terbaik. Dan itu tidak ada tempat lain kecuali masjid yang Allah berkahi. Satu-satunya tempat paling aman di dunia hanya masjid. Masjid. Kan? Kemudian yang kedua, bahwa masjid itu adalah tanah masa depan mahsyar kita. Masya Allah. Ya Allah janjikan nanti di padang mahsyar jarak dengan matahari sejengkal gitu. Orang bermandikan dengan keringat dan sebagainya, bingung dalam pengadilan Allah. Akan ada orang-orang yang dinaungi, nggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya siapa? Yang terikat hatinya dengan masjid. Berarti kan ini untuk memakmurkan masjid, ini merupakan apa ya, big way yang luar biasa. Karena ini masa depan kita. Masya Allah. Dan yang nggak kalah pentingnya yang ketiga, bahwa masjid itu adalah tanah peradaban. Tanah peradaban. Ya, harusnya masjid ini adalah pencetak manusia-manusia berkualitas. Masya Allah. Harusnya presiden itu dari masjid. Allahu Akbar. Harusnya menteri itu dari masjid kan gitu loh. Allahu Akbar. Coba lihat, dari Masjid Nabawi melahirkan 150 sahabat yang menaklukkan dunia gitu loh. Iya kan? Apakah mereka S1, S2? No, gitu. Orang pinter di Indonesia itu udah banyak gitu. Mereka lulusan masjid ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau yang pinternya itu karena Al-Quran, ini yang spesial. Masya Allah. Tanah kerinduan, tanah harapan. Yang ketiga adalah tanah peradaban. Allahu Akbar. Yuk sama-sama kita belajar bersama-sama bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita. Masjid itu benar-benar pondok pesantren yang sudah ready, sudah siap di masing-masing RW, di masing-masing RT, di masing-masing desa. Satu desa ada berapa masjid? Coba kalau setiap desa masjidnya jadi keren-keren kayak gitu. Pemudanya jadi tertambat ke masjid. Anak-anak kecil menjadi asik bermain di masjid karena ada Real Holiday, ada pasaraya Jumat gitu-gitu ya, ada bioskop. Oh, Masya Allah. Bahkan ada Warmindo gratis itu ya. Gratis. 24 jam. 24 jam. Videonya udah siap kayaknya. Mas Oke. Jo, Bisa disaksikan di video. Termasuk makan gratis itu di masjid. Jadi mengupayakan nggak ada masyarakat di sekitar masjid yang kelaparan seperti itu. Sudah siap Mas Dio? Ini sama keluarga, ada kolam renang gratis. Lihat tuh, bahagianya nggak bisa dibohongi. Semua happy. Ada bazar dan pasar masyarakat murah meriah dengan fasilitas voucher. Semua bisa jajan, semua pasti senang. Ada belajar ngaji Iqra sampai Al-Quran. Ada kisah Rasulullah, ada konsultasi hukum, konsultasi ustadz, pembentukan karakter, semua lengkap di sini. Jadi semuanya bisa menjadi orang-orang yang solid dan solihah. Bonus juga hiburan luar biasa yang menjadi sarana berbahagia dan tetap mendapatkan pahala. Makanya ayo atur jadwal setiap hari Ahad untuk bisa datang ke Real Masjid. Di hari yang indah yang ditunggu-tunggu, sudah saatnya kita kumpul. Silaturahmi Real Masjid Family dari seluruh penjuru bumi. Atur rencana bersama-sama, bersiap untuk berbahagia. Ayo kumpul semuanya di Real Holiday. Alhamdulillah. Yuk, udah ya. Ya, jadi kita punya mimpi bagaimana masjid itu harusnya lebih ramai, lebih meriah daripada mall gitu. Iya, jadi masjid lebih ramai dari mall. Nah, itu tantangan kita ini. Tantangan kita gitu. Anak-anak kita, lingkungan kita itu menjadi asik ada di masjid. Mendapatkan bioskop yang menceritakan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Melihat bagaimana fenomena setiap Rasul berdakwah itu ada di bioskop masjid-masjid kita. Masya Allah. Ada saudara-saudara kita yang tidak bisa
makan datangnya ke masjid, mendapatkan beras di masjid dan seterusnya, tapi pasti tentu akan ada tahapan-tahapan edukasinya untuk tidak meninabobokan masyarakat, tapi menjadikan masyarakat itu berdaya dan berkarya lewat inspirasi-inspirasi dari para marbot yang menggawangi masjid itu sendiri. Begitu nggih Mas Anang? Jadi riset kami memberikan gambarannya bahwa saat ini dakwah kita baik maupun ya masjid maupun yang di entitas dakwah lain dan sebagainya itu paling tidak bahasa kami itu darurat. Ada kondisinya yang perlu darurat, ya, gitu ya. Darurat itu kita bahasakan darurat mesra. Ya mesra, tapi itu singkatan sebenarnya. Darurat mesra gitu ya. Mesra. Karena rata-rata pada kurang mesra gitu. Iya. Mesra itu sebenarnya singkatan. Yang pertama itu adalah itu singkatan toh? Media. Jadi dakwah itu butuh media sekarang. Media itu bagaikan sihir zamannya Nabi Musa ya kan? Dakwah itu sekarang fungsinya kayak sihir di zamannya Nabiullah Musa ya. Media. Jadi Nabi Musa pun akhirnya untuk mengalahkan sihir kan bikin seperti sihir kan. Betul. Mereka bikin ular yang lebih besar dimakan kan gitu. Zamannya Rasulullah yang hit waktu itu yang menyihir kafir Quraisy apa? Syair kan? Syair. Turunlah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jawaban gitu ya. Kehebatan kalah syair. Kan gitu. Enggak ada syair yang seindah Al-Qur'an gitu ya. Dan sekarang fitnahnya apa? Ya fitnah informasi, media kan gitu ya. Semua terbius kan gini. Jadi kalau dakwah kemudian enggak masuk ke ranah media tadi, ya enggak kemana-mana. Mau ngumpulin sekarang anak-anak muda disuruh tulis, hari ini pengajian ini. Ora semangat. Ora teko prakteke ya kan. Ya mereka ndak doyan suara ning doyane sego kan gitu. Nek kajian aduh mangan-mangane gratis makan kan gitu. Terus ya apalagi uslubnya atau cara-caranya yang ndak bikin anak muda yang belum punya panggilan iman tadi ndak merasa diasingkan. Ya kan? Yang masih celananya masih bolong-bolong ya diterima lah kan gitu. Jangan sampai wah ini kalau enggak kelompokku enggak dilayani dan sebagainya. Maka tugas dakwah adalah merangkul semuanya. Yang kita tinggikan itu bukan kelompok kita, tapi Islamnya. Kita gitu tunjukkan kita sebagai pendakwah itu adalah ambasador Islam yang bukan bikin jelek nama Islam. Jangan-jangan orang lari dari Islam bukan karena Islamnya yang jelek, jelas bukan, tapi karena kita sebagai pembawanya dai-nya ngeliat Islam kok enggak bikin bangga ya. Islam kok gitu ya, receh gitu ya. Betul. Ya, itu krisisnya. Berarti satu media gitu. Yang kedua adalah S-nya adalah STTB. STTB itu apa? STTB itu penggiat dakwahnya itu harusnya menegakkan subuhnya. Subuh, T-nya tahajud. Nah, T yang kedua adalah tilawah. Terakhir B, berjamaah. Wih, keren. S yang setelah mes, nah itu tadi me-nya media, S-nya itu STTB, subuh, terus tahajud, tilawah, berjamaah. Terus berjamaah. Coba anak-anak mudanya itu penggiat-penggiatnya dakwahnya tahajudnya rajin ya, subuhnya di masjid rajin, ya berjamaah kan mesti di masjid. Iyalah. Gitu. Tilawah rame-rame 1 juz 5 juz itu dilakukan dengan bareng-bareng, iya di masjid kan kita minta pertolongan di tempatnya. Habis tilawah masuk warmindo. Gitu ya. Iya itu terus itu adalah bensinnya, bahan bakarnya untuk menggerakkan penggiat dakwah inilah anak-anak mudanya ya. Masya Allah. Terus mesra, R-nya itu ya mesti radikal. Gitu. Nah, ini radikal itu harus out of the box. Harus out of the box. Kan? Kalau kita peka zaman tadi. Tapi bukan hanya karena beda mencari sensasi, tapi karena peka zaman gitu bukan radikal sing aneh-aneh, tapi ramah terdidik dan berakal. Radikal, ramah terdidik dan berakal. Wah itu keren. Radikal, ramah terdidik dan berakal. Terus A-nya yang terakhir adalah anak muda. Jadi memang dakwah ini butuh anak muda, masjid ini butuh anak muda.
Maka anak-anak kita itu ya jadikan jangan hanya dikompori apa ayo le golek gawean ya gitu. Oh seakan-akan apa golek gawean ning aja lali salat. Salat itu ya setelah gawean bahasanya kan gitu. Jadi kita harus menanamkan tauhid yang benar-benar bulat tuh sama anak-anak kita. Kudune aja kualik kudune ya Mas. Ya harusnya salat ning aja lali mbut gawe gitu ya. Betul. Jadi apapun masalah dan mudarat itu pasti datangnya dari Allah. Ya. Kita kalau mau melewati sebuah jalan itu banyak anjingnya, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Jalan terus, mundur atau bagaimana? Kan banyak orang bablas terus, cakot sama anjing. Ya. Atau dia akhirnya cari jalan lain. Akhirnya kesuwen tekan-tekan gone, bisa jadi kesasar jalannya. Atau lari. Cara paling gampang kan seperti itu. Anjing itu kan punya pemilik. Datangin pemiliknya Pak tolong disingkirkan anjingnya lewat kan gitu. Oh gitu. Loh masalah ujian apapun itu siapa yang punya? Allah. Kan, gitu. Berarti tugas kita apa? Ya minta sama Allah kan gitu. Iya. Itu paradigma harusnya orang beriman yang bulat itu meyakini masalah dan mudarat datangnya hanya dari Allah. Dari Allah. Kita apa yang perlu dikhawatirkan? Rezeki sudah dijamin kan gitu ya. Ikhtiar harus, tawakal harus, doa harus kan gitu. Ditempatkan di porsi yang masing-masing. Kemudian jangan kemudian kita kalau ngerasa wah ya tawakal ora kerja nek rezekine teko dhewe ya itu salah juga ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri kalau saya enggak kerja saya enggak bisa makan gitu ya ekstrem kiri. Harus ada di tengah-tengah. Semuanya kita paham ikhtiar itu adalah kewajiban kita karena kita taat Allah yang perintahkan. Iya, jalan namun, ibadah ya. Hasil adalah urusannya Allah. Kita usaha Allah belum kasih duitnya, belum kasih hasilnya, masih dikasih bangkrut dan sebagainya. Itu takdir Allah harus kita. Kalau nggak enak ya disabari, kalau enak ya disyukuri kan gitu aja tugasnya gitu. Jadi kami hanya kalau dibilang apa program-program kehebatan kami jelas bukan. Ini kuasa Allah yang kemudian Allah amanahkan buat kita yang harus kita istighfari, kita minta tolong terus sama Allah. Karena ya tadi kita itu hanya sebagai seorang pekerjanya Allah saja. Bekerja sama Allah untuk apa? Jual beli, transaksi ketaatan kita untuk intan surullah yansurku, menolong agamanya Allah biar Allah tolong kita. Betul. Iya, kalau kita sibuknya adalah ngurusin urusan kita sendiri, problematika diri kita sendiri sampai mati nggak pernah selesai kan begitu? Iya. Justru orang yang ngurus dakwah, orang yang ngurus masjid ini adalah harusnya yang paling pertama orang-orang yang paling banyak masalahnya. Karena pengen ditolong Allah kan gitu. Karena kaidahnya tadi intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum surat Muhammad kalau nggak salah ayat yang ke-7. Bukan kita yang ngurus masjid itu terus enggak punya kerjaan lain. Iya. Masih bisa solo banget waktu nih gitu. Enggak punya masalah bukan kan gitu. Justru karena tadi kita itu yang ngerti kita tuh adalah seorang hamba yang hina dina lah, nggak bisa apa-apa. Solusi bukan punya kita, Allah yang punya solusi. Maka tugas kita, konsekuensi dari seorang hamba yang pertama adalah rendahkan, hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah. Jangan sampai kita tuh ngerasa sombong, ini karena hasil hebatnya saya, ini karena kerja keras saya 5 tahun dan sebagainya. Kalau nggak ada saya gimana? Aduh ini payah ini kan gitu. Nah, kalau satu tadi konsekuensi hamba adalah merasa hina di hadapan Allah. Yang kedua adalah apa? Konsekuensinya adalah ridho terhadap semua apa yang Allah kasihkan pada kita, baik takdirnya maupun aturannya. Hidup ya maulah diatur sama Allah kan gitu. Atau ada syariatnya. Takdirnya Allah mau enak mau nggak enak itu takdirnya Allah. Ya diterima kan. Kita harus ridho kita ridho dulu kan gitu kan. Baru nanti Allah pun akan ridho gitu kan. Ridho Allah akan datang kepada orang yang ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an kan? Yap, itu ayatnya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini salah satu yang menjadi sesuatu yang harus kita coba ya di lingkungan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita berikhtiar, mengupayakan semampu kita, jadikan diri kita ini menjadi kader-kader yang akan siap memperjuangkan agama Allah. Kalau tadi mindsetnya, kalau menjaga rumah jenderal saja merasa keren, kalau menjaga rumah orang-orang terpandang saja merasa keren, gimana kalau kita ini menjaga rumah sang pemilik kehidupan? Menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya merasa lebih keren, harusnya merasa lebih terhormat ya. Gitu, masya Allah.
Apalagi kita mensikapi bahwa masjid itu memang tanah kerinduan kita. Kita selalu akan rindu dengan masjid-masjid kita. Kita punya harapan ketika kita mendatangi masjid-masjid kita. Bahkan hari ini menjadi sesuatu yang kita sudah lihat, setiap masjid itu salah ukuran gitu kan. Arsiteknya itu rata-rata enggak tepat membuat ukuran. Yang 7x7 salah ukuran, yang 11x11 salah ukuran, yang 15x15 juga masih salah ukuran, sampai bingung arsitek masjid itu. Mesti tekak nggone soft pertama dok sing isi. Kadang-kadang malah sampai ada seorang imam ya kan sekaligus menjadi muadzin, sekaligus salam dewe dadi makmum dewe. Imam mewakili makmum, mewakili muadzin, borongan. Ada yang masjid sampai kayak gitu. Ini realita di tengah masyarakat kita. Betul. Jadi kami pengen memberikan inspirasi, gambaran bahwa di Indonesia itu ada kurang lebih 1 juta masjid yang berdiri. Risetnya sekitar 1 juta masjid. 1 juta masjid, 800.000, 1 juta masjid. Dan ini kan lowongan pekerjaan yang terbuka untuk anak-anak muda, ya kan? Kenapa berlomba-lomba cari PNS dan sebagainya? Itu gajinya bisa dihitung kan gitu loh. Lo kerja sama Allah ini layah tasib lo gajinya. Ora disongko-songko dan bikoiri hisab, tidak terbatas, betul, unlimited gitu ya. Dan gaji terbesarnya adalah ampunannya Allah, surganya Allah, itu lebih dari segalanya. Iya. Begitu. Hadiah dan gaji terbesar itu ampunan Allah atau rahmatnya Allah. Kita sepakat banyak mufasir mensifati rahmat itu adalah maghfirah. Rahmat itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia yang hidup kok sampai diampuni sama Allah, maka kelar hidup lu. Rampung masalahmu. Kalau sampai Allah memberikan ampunan, sampai kita nanti akan mati, sudah mati bahkan yang akan bisa menjadi penyelamat kita apa? Ampunannya Allah, rahmatnya Allah, wabil khusus maknanya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ki. Begitu. Iya. Jadi hidup ini memang harus capek. Jadi gitu kalau enggak mau capek itu jangan hidup. Gitu ya. Karena Allah mesti akan kasihkan ujian ya. Kamu ngurus keluarga akan diuji juga keluarganya. Ngurus bisnis diuji bisnisnya juga. Ngurus dakwah juga diuji juga dakwahnya kan itu. Lah kita memilih untuk ngurus dakwah diuji dengan dakwahnya tadi, istiqomahnya diuji agar Allah apa? Kasihan sama kita, udah capek-capek dalam urusan ngurus masjid, urusan dakwah. Allah bantu bisnis kita. Amin, Allah bantu keluarga kita. Kan gitu aja. Kan kita nggak bisa apa-apa kok kan gitu. Kita mau mengubah apa sih? Kita mampu apa gitu loh. Artinya ya ini mindsetnya sahabat semuanya. Bermaksiat itu kita capek. Taat pun bisa jadi kita juga capek. Hanya pilihan, ini pilihan hidup. Mau taat juga capek, tapi harapannya jelas. Mau maksiat juga capek, tapi nggak tahu orang yang bermaksiat ini harapannya apa. Kalau bagi saya, opo harap-harapannya wong maksiat ora ono gitu kan. Tapi kalau orang taat masih punya banyak harapan, ada kehidupan yang di dalam hati akan dimiliki next di negeri akhirat, mulai dari alam kubur, mulai di padang mahsyar, mulai dari zaumul mizan, zaumul hisab, siratal mustaqim dan semuanya. Ketika kita capeknya di dalam taat di kehidupan dunia ini, punya harapan di setiap fase-fase zaman itu sampai endingnya surga dan neraka gitu ya. Harapan orang yang taat ya tentunya akan dirahmati Allah, sehingga dengan rahmat Allah memasuki jannahnya Allah. Itulah harapan terbesar, energi kehidupan orang yang beriman itu di situ, masya Allah. Dan ini akan dicoba di hire, akan coba direalisasikan oleh Real Masjid, masya Allah. Jadi kalau tadi bilang Mas Heri itu seakan-akan kami itu hiperbolanya wah gitu dan sebagainya. Terus terang kami memulai awal buka masjid itu belajarnya juga di sini dengan Kiai Umar, dengan Ustadz Heri. Kita belajar bagaimana sih urusan dakwah. Ternyata masya Allah ya, kita setiap kesini mesti progresnya luar biasa. Ada aja juga alasannya. Ya masing-masing porsinya. Siap, bareng-bareng ya Mas. Wang sinawang kan gitu ya. Kalau di atas langit ada langit, kami ya bukan berarti terus tadi bahasa hiperbolanya kayak cuma satu-satunya, enggak lah, ini hanya ada yang antum lihat saja.
dan itu kuasa Allah. Oke, alhamdulillah karena kita sudah mau memasuki waktu maghrib, Mas Nanang dan rombongan kami, teman-teman semua yang hadir di tempat ini mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas inspirasinya. Semoga kami ini benar-benar bisa merealisasikan step by step dalam program-program dakwah maupun program-program di manajemen masjid. Semoga akan datang real masjid di banyak kota, di banyak desa, insya Allah menjadi bangkitnya peradaban di tengah-tengah masyarakat kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Kita berada di penghujung acara, akan saya bagikan dulu vouchernya. Afwan ini Mas Nanang, kita harus membagikan voucher untuk teman-teman semuanya yang hadir di tempat ini. Voucher ini dimiliki setiap kali datang ke kajian akan mendapatkan satu voucher seperti ini. Lalu dia akan mendapatkan kesempatan diundi saat seperti ini. Walaupun kecil tadi, walaupun 5.000 nilainya sholat subuh, walaupun hanya sekedar sedikit penghargaan dari kami, tapi ini dalam rangka kita memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu yang semoga mengantarkan kepada rizki ilmu yang akan mengantarkan mudahnya menuju jannahnya Allah. Yang akan mendapatkan voucher pertama namanya Ibu Tarti, alamat Jetis Lor Paraan. Jetis Lor Paraan, Ibu Tarti mendapatkan voucher berupa kurma supaya sehat badannya, sehat fisiknya. Silahkan yang bernama Ibu Tarti bisa berdiri agar diberikan oleh panitia. Yang kedua, ini saya nggak ada yang bantu ya, Mas, dibantu satu orang, Mas, ke sini, Mas. Yang kedua Ibu Wiwi dari Podomulyo. Ibu Wiwi atau Mbak Wiwi akan mendapatkan satu bingkis madu. Silakan yang merasa memiliki nama tersebut untuk berdiri agar panitia bisa memberikan rezeki vouchernya. Yang ketiga Ibu atau Mbak Diva Amalia Salam Kalibanger akan mendapatkan SR12 Gomil. Silahkan Ibu atau Mbak Diva Amalia. Selanjutnya akan dibagikan lagi voucher untuk Pak Anani. Itu maaf, Anani itu Mbak atau Ibu atau Mas bernama Anani, alamatnya Banyu Tarung. Alamatnya Banyu Tarung. Ibu Anani akan mendapatkan SR12 Golmik yang selanjutnya. Masih satu lagi kepada Ibu Yurnita Perum Candi Mulyo Kedu. Ibu Yusnita atau Yurnita ini masih mendapatkan SR12 Golmik dan skincare. Wah, gitu. Insya Allah nanti akan kita tutup dengan doa. Setelah ini selesai dibagikan kepada teman-teman yang akan memberikan bingkisan sebagai voucher, bisa mendaftarkan ke panitia. Insya Allah bulan depan kita akan membagi vouchernya lagi yang insya Allah bisa panjenengan yang memberikan voucher-voucher tersebut. Kita akhirkan karena ini di hari Jumat dan di waktu sore hari yang mana mustajabahnya doa, kita sama-sama akan berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di antara doa-doa yang diijabah oleh Allah. Kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattahu ya Razzaq ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Allahumma ya Allah, angkatlah segala macam problematika hidup kami ya Allah. Berikan setiap problematika kami solusi-solusinya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, rizkikan kepada kami rizki-rizki yang halal ya Allah, hingga kami tak lagi berselera dengan rizkimu yang haram ya Allah. Kayakan kami semua ya Allah dengan anugerahmu ya Allah, hingga kami tak butuh lagi kepada selainmu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik ya Allah, rizki yang terus mengalir ya Allah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi informasi-informasi dari kami tadi, berbagi kami. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya cukup terbatas. Kebetulan beliau tadi mendapatkan halangan, ada perjalanan dari Semarang menuju ke Temanggung karena pagi ke Semarang dulu dan jalannya padat merayap sehingga kita tidak punya sesi tanya jawab. Enggak ada masalah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kundur fi amanillah.